tertib dari ketua panitia. Kenal semua ketua panitianya? Ya. Belum. Kalian juga. Saya masih sama saja. Langsung kita ya ketua panitianya maju dulu ke depan coba. Pasang itu tata tertib. Kemana? Ya, salam teman-teman. Kemana? Mana tadi sih? Ayo, kamu itu kartu memori besar yang bisa sih. Ya, terima kasih buat kesempatannya yang telah diberikan oleh Saudara Vena. Ya, perkenalkan teman-teman, mungkin teman-teman belum tahu nama lengkap saya. Iya. Perkenalkan nama saya Ernesto Andrianto. Bisa dipanggil Mani atau Ernesto. Ya, tanpa berlama-lama teman-teman, saya akan menjelaskan tata tertib yang sudah panitia Ih, kenapa jadi begitu? bukan untuk kegiatan hari ini. Pertama itu, Biar. semua peserta harus mengikuti arahan panitia umum. Kedua, selama kegiatan ini nanti HP dikumpul ke panitia. Nanti HP bisa digunakan pada saat istirahat. Aturan ketiga, tidur tepat waktu. Nanti gitu kalau jam 10 teman-teman tidak ada boleh ribut, boleh ribut tapi tidak boleh bicara. Bagi teman-teman yang bawa barang berharga, mungkin bisa disimpan baik-baik karena itu di luar tanggung jawab panitia. Kelima, peserta wajib mengikuti semua kegiatan. Keenam, jika ada panitia salah, kembali ke aturan pertama, semua aturan panitia. Dan sebelum lanjuti, saya perkenalkan panitia umumnya. Yang pertama, saya perkenalkan dari ketua pemuda kita. Siapa itu? Bapak Yakob Bilio. Mungkin bisa naik. Hadir. Ini baca tahu sih. Apa dia kan? Geser kok. Dan kedua, Ibu Pendeta Vena, sekretaris dan bagian sekretaris dan seksi acara. Dan yang ketiga, calon saya. Jangan bangser. Pelan. Yang ketiga, Ibu Elsa, bagian sekretaris dan seksi acara juga. Untuk panitia tambahan, mungkin bagian perlengkapan Koko Hengki bersama Koko Fiber. Bagian dokumentasi Koko file. yang dokumentasi Koko File. Ya. Ya, untuk kegiatan hari ini teman-teman, panitia mengangkat tema yang terambil dari 1 Timotius ayat 4 ayat 12 yang bunyinya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu dan kasihmu dan kesetiaanmu dalam kesucianmu. Coba dengar dulu ulang PDK Pak. Bisa dengar teman 1 Timotius ayat 4 ayat 12. Pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. 1 Timotius 4 ayat 12. Mungkin bisa dicatat supaya bisa lupa. Bisa ingat. Stand up lah. Mimpi catat kami kau orang tua. Berapa tadi? Apa? 1 Timotius 4. Ingat kok. Ada di situ. Mana? Di luar. Iya, 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesucian dan kesucianmu. Amin. Kenapa kayak gelap? Dan tema kita angkat pada kegiatan ini VIP Youth, yaitu kepanjangannya visioner, integritas, dan proaktif. Oh, bisa dengar semua? Bisa diulangi, Saudara Amel? Apa temanya kita? VIP. Apa artinya? Visioner, integritas, sama proaktif. Coba bisa apa itu visioner? Indah tahu. Eh, Belum pilih aja. Udah. Ya sebelum lanjut mungkin ke acara selanjutnya, mungkin HP bisa dikumpul dulu. Tunggu biar
Cecil, tunggu dulu namanya satu persatu. Bibe. Di depan. Oh, tadi pergi kan, Mang? Oh, jangan. Satu-satu. Tolong itu. Tolong dong. Kasih silent nih kalau bisa. Tolong dong. Itu. Matikan HP nah. Oh, Sudah. Peter. Iya. Mati, Pak. Sabar. Mati. Jam saya. Nanti tepat waktu. 4 barang berharga di luar tanggung jawab panitia, Cok. Jagalah barang berharga, kumpul memang. Bergerak-gerak kita biar aja. Hilang. 5 peserta wajib mengikuti semua kegiatan. Ya, welcome. Untuk setiap panitianya ada saudari Vena, penanggung jawab Yakub, saudara Elsa dengan Becky dan Ibe. Ini nama. Nah, Rafael terima kasih. Haleluya. Tujuh. Dan tujuannya dibuat acara ini untuk membangun iman Di sini suara ya, membangun iman kita, membangun iman kita dan untuk tambah solidaritas antar sesama berat ke hubungan ini. Tujuan itu Kak? Apa tuh? Itu tadi Makan dengar. Oh mana tulis oh. untuk membangun iman setiap teman-teman. Teman-teman. Membangun iman pemuda. Ini backgroundnya. Menjalin Setia. solidaritas antara kaum muda. Sudah. Tidak tanggung jawab Sedang aja. dan meningkatkan komitmen Bersama. dan tanggung jawab setiap kaum muda. Sudah. Ya itu dia. Itu mau dulu. Besok akan tanya lagi. Ih, ketua pemuda sana tuh. Ya selanjutnya mungkin ada tambahan mungkin dari penanggung jawab. Penanggung jawab Ada ya. tambahan? Ada tambahan tidak? Mau tambah apa lagi? Iya tambah. Nasi dos. Ada mungkin pertanyaan sebelum lanjut ke acara berikut? Kapan mulai? Ini sudah mulai. Tadi. Tadi Mina. Ibaratnya jam berapa, Kak? Jam 6. Jam 5 mulai. Jam 5. Sampai jam berapa? Sudah ini ada penyampaian dari saudari Vena, baru istirahat. Game. Ya. Langsung Sudah Pak. Kayak anu dulu. Sudah istirahat baru ibadah. Anu acara dulu kasih tahu susunannya. Ya. Ya selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Vena. Tanggal 5 saya pulang dulu. Iya, Ibu. Oke, demikian penyampaian tanda tertib dari ketua panitia kita. Selanjutnya ini kita ada games, terus udah itu mandi 1,5 jam cukup? Kurang. Kecuali dulu. Untuk yang cewek nanti kalau bisa masuk 2 sampai 3 orang karena kamar mandinya juga besar. Bisa. Kalau cewek di cowok lima. Kalau cowok bisa 5 orang masuk masuk. Keko nanti sama cewek masuk. Oh iya. Masuk di dapur baru nanti bisa. Sudah mandi nanti ganti baju untuk ibadah karena setelah mandi itu jam 5 kita ada ibadah. Jam berapa? Hah? Apa selesai? Sudah untuk nanti yang melayani ibadah mungkin pas mandi bisa latihan atau sudah profesional nggak tahu pokoknya intinya tanggung jawab kita sama tugas. Siap. Terus sudah itu setelah ada ibadah ada sambutan yang pertama itu dari ketua panitia, kedua ketua pemuda sama dari malam. Setelah itu baru kita makan malam. Jadi makan nasi lama nak, simpan tenaga dulu. Ini sekarang apa? Oke, itu udah bisa. Lagu Hari ini. Ada kopi yang begini. Sekarang masih semangat tidak? Semangat. Tidak. Masih tidak. Masih. Kenapa ini? Coba berdiri dulu. Senang. Kalau saya tidak mau. Berdiri dulu coba. Dede. Ya, kalau berdiri itu dalam panitia. Itu terus. Kembali ke aturan. Itu terus andalan. Ayo medis sudah langsung ini. Saya teman. Berdiri.
Matamu. Matamu. Tidur dia tidur. Bisa temani Medi Bapak ya? Mau nih? Belum ke bawah. Bonus. Dia berdiri. Bonus nih. Apa lagi? Alas. Sampai Bapak. Kasihnya tahu. Sampai Bapak nih. Suka kau sekalian kontrol Bapak. Ya, kalau Bapak apa-apa kau atur di sini. Selesai segitu. Segitu. Gak usah terlalu banyak. Sama apa lagi? Apa itu Pak? Apa yang darah? Ada itu. Bakuliannya apa Ki? Sampai kembar. Ya. Coba kita kan mau main games. Kita nyanyi dulu, terus udah itu kalau musiknya berhenti, Ya. nanti pilih kelompok terserah tergantung dari intro sih. Kalau misalkan saya bilang 5, berarti 5. Kalau 6, 6. Tergantung cowok cewek atau cowok cowok. Nah itu, Cewek, dalam cewek. satu kelompok itu nggak boleh ada yang satu angkatan. Vive sama Putra nggak bisa, Nini, Ron, Woi, dah satu angkatan? Vera nggak bisa. Satu Jadi harus memisah. Satu angkatan di mana? Iya, panitia. Atau begini mo? Iya, ini gamesnya yang nggak dapat ya saya suruh nyanyi di situ. Bagaimana kalau undi, Jo? Nah, cari sendiri. Oh, maksudnya Oh. khusus ini. Kau yang nih. Habis. Oh. Jadi kita cari, kalau nggak cari, nggak dapat kelompok berdiri depan sini. Maksudnya juga buka. Berapa orang satu kelompok? Nanti tergantung. Pokoknya harus saja, harus saja. Masuk. Ini kalau ada Cowok dalam satu kelompok harus ada cowok, cewek dan nggak boleh ada yang satu angkatan. bencong ada bisa. Super kamu. Yang nyanyi dulu hari ini berasa bahagia. Oh iya, nyanyi. Awas lihat. Yang terasa ada nyanyi cowok suruh di sini. Tepuk tangan. Ku rasa bahagia berkumpul Sama saudara seiman. Tuhan Yesus persatukan kita. Kemana di antara kita? Oh, Turun. Iya. matikan ini yang tidak perlu lampunya. Lampu yang tidak perlu. Lampunya matikan yang tidak perlu. Kalau siang Sini deh. matikan yang tidak perlu. Bagaimana nih? Siap-siap gitu. Satu. Kan bisa. Suaranya mana? Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng Dalam kasih, dalam satu hati. Stop. Bikin 5. Oke, baru pemanasan. Ulang. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tidak. Selesai itu. Ada anak kerjaan. Satukan kita tanpa
berdua. Lebih satu. Buang satu tuh, buang satu. Ini juga, ini juga. Berarti kalian berempat maju, kalian berdua maju. Hello, kalau pilih 3 jadinya 4. Ih, kenapa pilih Kalau sebut 3 jadinya 4. Saya pilih 3 orang, jadinya berapa orang? Tidak, pilih 3 orang. Nanti terbakar. Ini satu. Weh, kalian yang kerjain tak kalau gitu. Apa yang kerjain kalian? Wah, lagi. Tunggu. Kenapa? Kasih penjelasan dulu. Kalau 4 orang pas 4 orang atau lebih 1? Pas, kan begitu 5 berarti 5. Karena biasanya 5 orang. Kalau saya pilih 4 orang. Kenapa? Berarti 5 tetap 5. Ya. Kalau 4 berarti 4, kalau 3 berarti 3. Oke. Kasih Sudah pasti. 3 pas. Ya, lewat. 3 lewat. Ya, lanjut. Musik. Semangat dari nyara, jangan nyanyi seru-seru. Jadi apa yang boleh sama Andri? Nggak boleh satu orang sama Andri. Di sini kena hukum semua. Tidak. Lebih. Harus ada cewek mah. Dari awal jangan ikut, dia sisipkan sendiri. Pulang. Jangan saja malas. Ulang. Oh, itu kan. Jangan saja malas. Dari saya sama tadi saya Siapa tadi? Siapa tahu? Peren. Merah. Kau itu Oh, sama. dari sisi yang sana apa? Sama kata nih. Tidak, cuci yang sana beda. Tidak, Peren. Tidak apa-apa, yang penting dalam itu ada yang beda. Ah, enggak. Enggak usah. Enggak usah. Saya ikut tidak. Wes 10 kali diulang kan. Jangan keulang.
Kalau mau kan 6, Mas. Yang masih bicara. Main catur bagus, main catur. Bisa nanti Dino sama Rafael itu tidak. Tidak. Ini kaki Mas Loki sebentar tidak. Kasih ikut. 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 Rafael ikut. Merekam. Mas datang sebagai kaki 5 kaki 3. Yang cowok di sini dulu di belakangku. Yang cowok yang merasa cowok di belakang sini. Ini baru. Rafael ikut nak. Iya. Ikut. Itu belakang. Sisa dokumentasi. Iya, terus kita mau tunggu. Iya, sudah. Ulang. Jangan lupa subscribe guys. Ulang peraturannya harus ada polisi. Foto apa? Subscribe. Ya harus ada cewek cowok nah. Nggak bisa. Harus ada cewek cowok. Saya masuk di mana kan? Harus ada yang bedakan. Nggak boleh sangkatan semua atau 2 boleh. Boleh dua. Nggak boleh. Gue cici. Pokoknya yang 3. Dari itu satu kelompok harus ada yang bedakan. Patah nanti nih kalau saya ikut. Patah nanti nih kalau saya ikut. Rafael ada dari ikut jadi. Bisa ganti. Kasih kita lihat itu. Ada tangan. Bukan bisa begini. Jadi Apa yuk masa? Enggak. Sini pegang. ikut aja deh. Ikut. Bisa kan? Ikut. Yang ngeblok mau Berarti juga. Andre sama. Hai guys. Kita ya tak bisa. Rafael ikut aja deh, ikut semua sih. Kalian bisa siap nah? Berapa tadi namanya? Saya pakai di sini tidak ini. Enggak yuk. Apa ada? Ketik semua tuh. Sudah tabrak itu. Weh, harus kau tabrak laptop. Bukan di laptop. Nyanyi semua nah? Aku diberkati. Terserah dari ketua panitia apa? Gak ada itu semua ini keadaannya. Ada itu semua itu. Oh, jangan sampai ya saja. Yang berkereta-kereta. Jalan kereta. Iya. Nyanyi semua deh, gak tahu dulu. Yang cewek dia tak lupa, apa sih cowok sih? Saya hitung dua. Yang di bawah ada sana. Maju. Pegang dulu. Cari bro. Sini. Oh siap. Jadi mau dihukum apa ini? Suruh pulang jalan Ano? kaki. Bikin namanya pakai pantat. Nama lengkap. Nama lengkap. Mau disuruh apa? Guling di situ. Joget. Joget
baris. Berarti kepelian guys. Mau diapain ini? Joget. Kalian mau apa sih? Iya. Kita pilih barang saja. Bisa. Gini, saya kasih 2 pilihan. Yang pertama nyanyi dangdut sambil joget, yang kedua bikin yel-yel. Pilih yang mana? Kenapa? Jadi enggak asik. Yang lain saja. Hah? Oke, sebentar. Oke, tadi kelompoknya masih ada 6 orang. Coba kumpul dulu kelompoknya 6 orang. Jangan aku dong. Nah, kalian sibukin ya, dia tadi mana? Berapa ya tadi? Kumpul dulu yang 6 orang sini. Sudah masuk ya. Masih kamu nih. Ayo sama Raya. Apa? Apa? Kalian berdua bikin yel-yel kan? Nanti mereka baru kalian. Sudah, mana orang? Apa ini? Hei, Sudah kumpul 6 orang. gabung. Coba pilih salah satu dari kalian yang mewakili kelompok. Coba baris dulu kalian, baris dulu berdua. Baris dulu. Iya, kenapa bro? Dia coba ikut. Kawasan juga ikut. Aduh baris, memanjat. Apa ini? Mencuri. Mereka dihukum. Tinggal lihat, tinggal Sini saya. Saya mau. Apa? Jadi apal, balas saja. Ani sema. Bilang ya. Selalu peserta di luar. Selalu yang ikut games di luar. Memang mau keluar. Oh, Nggak menerima kenyataan itu. Jangan sudah. Hai. Oh, Katina juga ikut tadi tuh. Masih ikut ibu di lagu. Sudah Mi, saya mulai nih. Hai. Siap-siap mau gabung ke sana. Pasti Mi, panjang sekali. Ya, mulai. Saya mulai ya. Kalian ada di sini. Rafael, pegang. Mau main saya? Saya juga. Mana ini? Mau taruh di sini. Mau taruh di sini nih. Pandai kamu nih, kalian di sini berlima atau barang ini sudah kalian balik sama Nina. Belum mandi. Apa kan? Kelompok sama. Ganti ambil sendiri ganti. Bisa mulai? Woi, Pak, tengah dulu saya tuh. Wih, kasihan jendelanya. Mulai kan? Yang mereka berlima sudah siap? Oke, siap. Siap.
Kami Pak terus Bapak rapat kok. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu dong. Jangan tahu orang Wih, kau MP masuk nih juga. Mana saya? Dari mana? Cowok. Hah? Sama cowok yang ini, Pak. Cok, yang ini. Yang ini ya. Dia masih jadi cowok. Maju kita. Tolong. Muncul ala biasa-biasa. Ya, bagus. 1, 2, 3. Yes. Kami membawakan sebuah yel yaitu dengan judul Henning. Selesai. Sudah terima saja. Siapa ketuanya? Siapa ketuanya? Dari itu tadi 6 orang. Yang nomor yang belakang itu terakhir. Yang lihat siapa? Sama aja itu saya. Maju. Saya tahu saja sendiri. Coba yang semua kasih di waktu suruh dia joget sendiri. Coba suruh saja. Yang kasih di waktu. Suka saya mau joget di mana loh? Ada musik itu. Sabar. Siapa? Yang lain nyanyi suruh dia joget sendiri. Jangan suruh dia ada macam apa itu coba. Pusing saya deh Pak. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setianya tak pernah. Supaya materi yang disampaikan tidak berlalu saja, tapi kita sama-sama bisa mengerti apa maksud dan tujuan kita datang ke sini. Jadi kita tidak hanya sekedar jalan-jalan ke sini untuk hirup udara yang berbeda, kita tidak hanya sekedar duduk-duduk rame-rame saja, tapi kita bisa mendapat sesuatu yang baru saat kita ada di tempat ini. Kita santai tapi serius.
hadiratmu. Rasakan kasih dan anugerahmu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembahmu, oh Tuhan. Saat indah bersama, Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadiratmu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku, ku ingin Kau lebih dari segalanya. saat indah bersamamu, Saat indah bersama. Kereta api atau pergi ke mana di hotel atau di rumah sakit ke apa begitu, ada kelas-kelasnya. Atau ke hotel itu ada 3. Tahap yang pertama adalah kalau kamu seorang anak sekolah, kamu perlihatkan taat dan tekun itu, tekun dan taat sekolah. Sampai di rumah apa yang dipelajari tadi di sekolah ditekuni lagi di rumah, diulang lagi. Dan yang berikut, arti yang kedua adalah apa yang dipelajari kemarin atau hari ini, walaupun orang lain hanya main gadget, tetapi dia harus belajar terus. Walaupun orang lain sudah tidak lagi belajar, tapi dia terus belajar. Itu arti kata taat dan tekun. Jadi dalam kebaktian pun begitu. Taat beribadah. Arti kata taat beribadah, tekun beribadah itu seperti itu. Terus menerus beribadah kepada Tuhan. Walaupun orang lain sudah tidak beribadah, dia tetap beribadah. Nah, ini arti daripada orang-orang yang memiliki wawasan melebihi daripada yang lain-lainnya. Dan yang berikut, yang berikut. Jadi pemuda yang diharapkan bukan hanya pemuda yang memiliki visioner saja, tetapi pemuda yang memiliki integritas. Apa integritas? 1, 2, 3. Ayo baca sama-sama. Pemuda masa depan harus berintegritas. Iya, pemuda masa depan harus memiliki integritas. Artinya Orang yang kuat dan jujur karakter. Integritas itu adalah apa yang dari hati keluar dari mulut, yang dia ucapkan itu yang dia kerjakan. Bukan lain di bibir, lain di hati, dan lain yang dia kerjakan. Dia katakan cinta, tetapi cinta monyet. Ya, kalau cinta katakanlah cinta. Kalau cinta, ada pantun begini, saya orang Medan. Kalau sepeda, katakan sepeda. Kalau sepeda, mana kuncinya? Kalau cinta, katakanlah cinta. Kalau cinta, mana buktinya? Nanti masuk lagi, masuk Facebook lagi. Yang mana buktinya? Jangan hanya kata cinta, saudara, tetapi tidak ada buktinya.
Tapi mari kita belajar. Orang memiliki integritas adalah dia memiliki keteguhan hati, ketetapan hati. Dia tidak berubah dengan apa yang dia putuskan. Dia jujur. Memang cinta-cinta dia jujur. Inilah orang yang memiliki integritas. Dan tidak akan patah semangat di dalam menghadapi keadaan, di dalam menghadapi situasi, walaupun itu bagaikan proses. Dalam membangun segala sesuatu, itu tidak lepas daripada proses. Tapi enjoy the process as well as product. Artinya bersukacitalah di dalam proses, sama halnya sukacitamu pada waktu engkau menerima hasil. Proses ada, tapi pada waktu kita dapat, aduh, tahu begini saya udah marah-marah waktu itu sama Bapak Pendeta. Langkah pertama ada proses, marahi ketua Komuda. Langkah kedua ada proses datang, marah-marah kepada teman sepelayanan. Langkah ketiga ada proses lagi, marah masalah gembala. Langkah ketiga ada proses lagi, marah kepada Tuhan. Tuhan pun dia marah. Luar biasa. Tidak diharapkan seperti orang seperti begini. Makanya Tuhan mau kita memiliki integritas. Apa yang kita katakan itu yang memang terjadi dalam diri kita. Tuhan mau supaya hidup kita itu lebih yakin apa yang sedang kita harus ucapkan. Kenapa? Dari hati timbul segala sesuatunya. Kalau Bapak Kiai Hakim bilang jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Karena Alkitab berkata dalam Amsal, kan pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar semua kehidupan. Hidupnya hubunganmu antara satu dengan yang lain, hidupnya usahamu, hidupnya perusahaanmu satu dengan yang lain, hidupnya juga perjalananmu, bahagianya tidaknya rumah tanggamu, itu tergantung pada hati. Kalau hati memang sudah tidak sejahtera, hati memang sudah ada yang patah hati, rembuk hati, ya apa boleh buat, memang sudah tidak ada lagi semangat yang baru dalam diri. Tapi mari jaga semuanya itu, hubungan yang baik. Jadi miliki integritas. Ini yang menjadi harapan masa depan pemuda seperti ini. Jadi sekali setia tetap setia. Itu. Sekali percaya tetap percaya. Tidak berubah-ubah. Kalau berubah-ubah lagi, berubah lagi, itu berubah-ubah itu menimbulkan dan meninggalkan kekhawatiran dan kebimbangan bagi orang lain. Tapi kalau kita tidak berubah, itu meninggalkan kepastian bagi diri kita, semangat bagi diri kita, dan juga kepercayaan bagi orang lain. Modal kita hidup ini hanya mulut, saudara. Kalau mulut kita sudah tidak dipercaya lagi, orang tidak akan percaya kita. Modal kita adalah mulut, bukan uang modal kita, enggak, mulut modal kita. Jadi kalau mulutnya sudah tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipegang, anak ini orang kehilangan integritas, ini tidak bisa lagi menjalani hari-hari. Tapi perbaikilah mulut, jagalah mulut, karena lidahmu adalah hidupmu, dikatakan Alkitab. Kalau lidahmu tidak bisa dijaga, lebih baik banyak mendengar daripada banyak bicara. Ya. Makanya Tuhan kasih dua banyak dengar kanan, dengar kiri, gak apa-apa, banyak mendengar. Tetapi bicara sedikit, ya gerocos sana, gerocos sana. Makanya Tuhan itu adil. Dia kasih dua telinga, satu mulut. Itu pun dipagari lagi. Ada pagarnya, artinya supaya tidak ngerocos. Ini sudah dipagari lagi, dikawati lagi.
apa kawan apa namanya itu kawan itu? Kawan duri. Bekel, nah itulah, ya seperti itulah. Tetap nyorotos. Jadi ini tidak diharapkan. Jadi memiliki integritas. Jadi pemuda yang fit ke depan. Nah, dan yang kedua adalah, ketiga adalah pemuda yang proaktif. Proaktif artinya kita baca 1, 2, 3. Pemuda proaktif adalah pemuda yang aktif dan proaktif, yang bergerak dan bergerak. Ya, pemuda itu adalah pemuda masa depan. Kalau dari sekarang dia tidak bisa bergerak dan tergerak, susah. Hidup ini kita pemuda tergerak dan bergerak. Saya sih tergerak sih beribadah, cuma tidak bergerak. Oh iya, saya sih katanya ada ya acara di Malino pemuda, iya. Oh banyak di anunya, biayanya mereka butuh biaya, mungkin sewa rumah, sewa makanan apa kasihan. Dia kasihan. Dia hanya dengar, tapi dia tidak bergerak, tidak proaktif begitu. Seharusnya kan mungkin saya nggak bisa pergi, tetapi paling tidak kalian bisa saya bantu. Apakah proaktif? Ini tidak. Tidak diam, dia lebih diam. Nah, jadi pemuda yang proaktif itu pemuda yang selalu terlibat. Jangan yang lain nyapu, biar tongok di situ. Kalau ada yang lain nyapu, carilah sapu yang lain. Saya bantu nih. Sebelah sini saya nih kak. Jadi sana kakaknya nyapu sini juga. Saya yakin tidak. Dia tahu pasti ini pemuda yang proaktif ini. Jadi lebih cepat banyak kerja yang aktif bersama-sama kan lebih pekerjaan berat sama dijinjing. Pikul dulu. Pikul sendiri. Berat sama dipikul. Ringan sama dijinjing. Nah, makanya coba Wempi sama siapa ini? Ilham berdiri. Ayo coba berdiri. Proaktif. Nah, kalau ini dua-dua ini berdiri, duduk sama rendah, berdiri sama saja. Beda. Ya, duduk sama rendah, berdiri sama saja. Beda tahu. Artinya ya begitulah. Kalau kita tidak saling memahami satu dengan yang lain, makanya bilang sama sebelah, tepuk dadanya, jadi fit. Yang ketiga, yang berikut adalah, saya juga tidak panjang-panjang. Yang berikut adalah, ini Via yang mengajari saya. Via bilang, Papi ini pemuda yang kita harapkan, pemuda yang jalannya miring katanya. Pemuda yang berduit. Duit. Jadi harapan harusnya orang yang berduit. Artinya bukan hanya visioner, memiliki integritas, memiliki proaktif, tetapi harus memiliki duit juga. Duit artinya D-nya apa? Doa. Jadi harus memiliki doa. Dan yang I-nya, U-nya harus berusaha. I-nya harus beriman. Dan T-nya harus
bukan telolet. Ini yang diharapkan, menjadi harapan bangsa. Saudara-saudara, kalau kita tidak proaktif, tidak memiliki integritas, tolong dibacakan Alkitab di dalam Pengkhotbah 11 ayat atau Al-Khatib Pengkhotbah ya. Al-Khatib dalam terjemahan baru apa? Terjemahan baru namanya. Kalau namanya Al-Khatib pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 tolong dibacakan. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9. Ya, dengar kita sama-sama. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Ya. Bersukarialah hai pemuda. Bersukarialah hai pemuda. Dalam kemudaanmu. Dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Nah, biarlah hatimu bersuka cita pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu. Nah, turutilah keinginan hatimu. Dan pandangan matamu. Dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini. Tetapi ketahuilah karena segala hal ini. Allah akan membawa engkau. Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ke pengadilan. Nah, pemuda-pemudi sekarang dia mengikuti pandangan matanya. Kalau laki-laki di mall itu jalan wanita yang roknya pendek. Pakai pahat. Rafael. Ya, jadi yang perempuan yang agak suspek sedikit juga tuh. Jadi jangan ikuti pandangan mata. Kalau pandangan mata juga kita ikuti, aduh, ada kata seperti itu pacar saya. Kalau begitu pacar saya mungkin saya senang. Kenapa saya dilahirkan di keluarga begini nih? Coba saya dilahirkan di keluarga cendana. Coba dilahirkan saya di keluarga Linciliong, mungkin tidak begini hidup saya. Mau coba saya dilahirkan di keluarga Bapak Yusuf Kala, mungkin saya tidak begini hidup saya. Ini saya dilahirkan di keluarga yang begini kok. Marah-marah, tidak menerima dirinya, tidak menerima nasib. Kenapa saya dilahirkan oleh keluarga Roy Martin supaya saya seperti Gading Martin, saya punya hidung panjang, hidungnya Pesek. kalau ada yang bilang engkau pesek, kalau ada yang bilang engkau hitam, semua ciptaan Tuhan. Nah, contoh, ini contoh. Amel dulu ini memang yang paling hitam di pastori. Sampai sekarang. Tidak masalah. Karena dapat ejekan selalu dia. Cuman satu kali ada kerinduannya untuk menjadi model. Saat itu saya bilang kalau memang kau masuk itu nominasi, masuk saja. Belum ada ini, belum ada itu. Cari. Waktu dia masuk, walaupun orang bilang, mau jadi model. Seorang model apa? Model tanpa modal. Orang-orang bilang begitu sama dia. Hitam lagi, sama peduli. Tapi pada waktu dia tampil, langsung juri sudah memang nanggapi. Dia bilang begini, ini adalah seorang mutiara dari timur. Jadi mutiara dari timur, saudara. Gosong. Jadi waktu dia tampil menang. Waktu menang langsung bawa piala. Piala langsung ke pastori bawa piala. Piala dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya piagam. Saya bilang sama teman-teman, ngomong lagi sama kau bilang hitam. Ayo, nggak berani deh orang lagi. Lalu berubah, dia bilang, iya, memang Amel ini cantik, tinggal hanya dipoles sedikit saja. Alah, nggak usah nih macam-macam lagi kalau orang sudah juara. Jadi makanya
Tuhan itu tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Jadi pemuda, yang saya harapkan adalah jadilah pemuda fit, yang visioner, yang memiliki integritas, yang proaktif, jangan malas. Proaktif itu ingat, karena segala sesuatu yang kita lakukan jangan juga kebablasan. Ada pemuda sekarang kebablasan, artinya mengikuti keinginan mata, mau tas bagus, mau mobil bagus, mau pacar ganteng, mau belanja enak apa dan sebagainya. Ingat, jangan, semuanya itu nanti Tuhan akan membawa kita ke pengadilan. Jadi makanya dia bisikkan saya 3 menit lagi katanya. Dia tidak suka dengar lagi. Ya nggak apa-apa. Memang harus ada timekeeper-nya ada di situ. Cuman ini timekeeper kampungan ini. Timekeeper itu mesti di depan di sana. 3 menit lagi. Ada papan. Bukan, ada papan atau kertas 3 menit lagi. Bukan datang begitu. Tapi tidak apa-apa. Nah, karena cuman karena dia ketua, jadi saya serahkan kembali ke dia. Ayo bro. Ya memang saya harus keeper. Kalau bisa kebablasan waktu, makannya bisa lalai. Iya, terima kasih buat Bapak Kepala yang sudah menyampaikan materi singkat, padat dan jelas untuk kita semua tentang 3 hal. 3 hal yang pertama adalah visioner, yang kedua I adalah integritas, dan yang ketiga B adalah proaktif. Oke, pemuda yang visioner, integritas dan proaktif. Ada duit juga ternyata, jadi bukan cuma di dompet saja yang kita punya, tetapi duit yang dimaksud D pertama adalah doa, dan U yang kedua adalah usaha, I adalah iman, dan T adalah taat. Masa ada bilang tidur? Bukan tidur, bukan waktunya tidur. Nah, oke, kita akan berdoa untuk materi yang telah kita terima sekaligus untuk persembahan. Kau cuma terus.